Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi menyapa hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudara, apa kabar hari ini di kehidupan new normal? Adakah sesuatu yang canggung untuk kita lakukan karena tidak seperti biasa-biasanya kita lalui kehidupan kita? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bahkan ada banyak hal yang harus kita waspadai. Kita harus lebih disiplin lagi, lebih tertib lagi. Segala sesuatunya menjadi berbeda. Mungkin memang merasa tidak enak, tapi itulah yang terbaik yang harus kita lakukan di saat-saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini Paulus menyapa kita melalui surat penggembalaannya kepada jemaat di Efesus. Mari memperhatikan bagian dari surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus, pasal 4, ayat 21 sampai dengan 24. Surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus, pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus berbicara tentang kehidupan baru. Seseorang yang menyatakan hidupnya di dalam Kristus adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Bahwa ia meninggalkan kehidupan lama dan sekarang ini memasuki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan orang-orang yang baru di dalam Kristus ini adalah orang-orang yang sesungguhnya harus menampakkan sesuatu yang baru juga di dalam kehidupannya. Segala sesuatu harus berubah di dalam dirinya dan di dalam kehidupannya. Tidak lagi sama seperti kemarin. Pada kesempatan lain, Paulus juga menyatakan, tepatnya bagi jemaat di Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang manusia baru menuntut kehidupan kita berbeda dengan yang lama. Tentu akan menjadi hal yang tidak mudah bagi kita. Di awal saya mengatakan tentang kehidupan baru kita sekarang ini. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi yang sesungguhnya belum berakhir, tetapi kita mencoba untuk hidup di dalam kehidupan yang normal seperti yang sudah-sudah. Tetapi karena situasi ini kita tidak bisa hidup normal seperti yang lalu. Virus masih akan tetap ada. Tinggal bagaimana kemudian kita akan bisa memanajemen kehidupan kita supaya memang virus itu tidak menjadi penyakit yang memperburuk kehidupan kita. Itu sebabnya kepada kita pemerintah menerapkan new normal atau kehidupan yang baru, yang berbeda dengan yang lama. Kemana-mana kita harus memakai masker, kita harus berjarak dengan orang lain,
harus semakin rajin cuci tangan, dan segala aturan-aturan yang lainnya, jika memang kita akan tetap bisa mempertahankan kehidupan kita. Kenormalan yang baru atau habit yang baru, ada yang mengatakan tentang kehidupan yang baru. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadi manusia yang baru, kita tidak lagi seperti yang lalu. Ada sesuatu yang memang harus kita rubah. Aturan-aturan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengikuti apa yang saya mau. Yang biasanya misalnya aku senang dengan hal ini, aku senang dengan hal itu tanpa aku memperhatikan apa yang Tuhan mau. Tapi sekarang harus dikendalikan. Mengikut Tuhan, itu artinya bagaimana saya tidak lagi berbicara tentang diri saya, tetapi bagaimana saya berbicara tentang Kristus dan karyanya di dalam kehidupan saya. Bagaimana hidup saya dipakai oleh Tuhan. Bukan lagi saya memamerkan diri saya, tetapi bagaimana karya Tuhan yang harus saya sampaikan kepada orang lain. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita, tentu tidak semau kita, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kehidupan yang baru sesungguhnya bukan finish, tapi ini adalah awal untuk kita melanjutkan kehidupan kita lebih baik lagi. Sama seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah dengan aturan-aturan new normal, ini adalah awal, bukan akhir. Mari kita bisa beradaptasi. Mari kita bisa merangkul kenyataan yang ada, supaya memang nantinya kita menjadi orang-orang yang menang. Demikian juga dengan kehidupan baru kita. Ketika kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, mari merangkul kenyataan yang berbeda. Tidak seperti hal yang sudah kita lewati, tetapi kita akan menyesuaikan kehidupan kita yang baru. Ini adalah awal, dan jika kita mengawalinya dengan kesungguhan hati kita, jika kita mengawalinya dengan benar, maka perjalanan kita akan menuju kepada sebuah kemenangan. Mari berjalan dengan kehidupan baru kita, untuk kita bisa mengadakan perubahan kehidupan new normal kita, sama seperti apa yang kita lakukan hari ini. Keduanya berjalan bersama-sama, dan kita mohon berkat Tuhan supaya apa yang kita lakukan di dalam kenormalan yang baru, dengan habit kita yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, akan mengubah kehidupan kita sungguh menjadi lebih baik lagi. Selamat beraktivitas pagi ini, sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Dia memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk kami ada di dalam kehidupan baru kami. Memulainya bersama-sama dengan Tuhan, biarlah kami senantiasa dipimpin oleh tangan penyertaan Tuhan, supaya perjalanan kami yang kami awali dengan sesuatu yang baru, kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami beradaptasi dengan sesuatu yang baru, yang sesungguhnya akan mengubah kehidupan kami makin baik lagi. Ada banyak tantangan di depan, yang sering kali akan mengajak kami untuk kembali dengan kehidupan-kehidupan lama kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Kami melanjutkan aktivitas kami, mohon perkenan Tuhan dan berkat yang dari Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kasih karunia Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.